Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kita punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi, memilih kita, bahkan memimpin dan menyertai kehidupan kita sampai hari ini kita ada. Mari sama-sama kita menikmati hidangan rohani kita pada hari ini. Di dalam Yeremia pasal 1, sama-sama kita buka Yeremia pasal 1, kitab yang tidak asing, yang Bapak Ibu Saudara sudah pasti tahu tentang kisah sejarah kehidupan Nabi Yeremia. Yeremia pasal 1 kita akan baca sama-sama ayat 16 sampai ayat 17, 2 ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka tidak meninggalkan aku. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada batuan buatan tangannya sendiri. Ayat 17, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang satu judul firman Tuhan yang saya berikan, yaitu bangkit. Dalam ayat yang kita baca pada ayatnya yang ke-17 dikatakan bangkitlah. Bersiap kata Tuhan dalam ayat 17. Kepada siapa Tuhan berkata demikian? Kepada Yeremia. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat yang pertama, di sini kita melihat bahwa Yeremia masih sangat muda ketika Tuhan memilih dia, mengutus dia untuk menyampaikan pesan Allah, firman Allah, hati Allah, kerinduan Allah kepada umat Israel yang tengah-tengah melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan pada waktu itu. Di sini Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki judul yaitu bangkit. Bangkit artinya berpindah tempat, segera bangun dan melakukan sesuatu. Itu dari kata bangkit, tapi bangkit juga ada banyak kata-kata yang sama, memiliki suatu sifat kata perintah. Di sini ditulis dengan kata bangkitlah. Sama Bapak Ibu Saudara kata perintah berjalanlah, bangunlah, ya, itu kata perintah. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk bangkitlah, bersiap untuk melakukan apa yang menjadi tugas dari Tuhan bagi Yeremia. Mengapa Allah memakai kata bangkitlah? Allah memakai kata bangkitlah karena Yeremia merasa berat hati untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melakukan panggilannya, dan untuk menyampaikan teguran pada umat Tuhan yang sedang berdosa. Yeremia berkata kepada Tuhan pada ayatnya yang ke-6. Saya bacakan, Yeremia berkata, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini satu alasan Yeremia kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dia tidak cukup pandai berbicara dan dia juga masih sangat muda untuk melakukan tanggung jawab atau tugas yang Allah berikan kepadanya. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Tuhan memilih seseorang, memakai seseorang untuk menyampaikan pesan Allah atau firman Allah, Tuhan memilih tidak hanya usia dewasa, tetapi orang-orang muda pun Tuhan pilih. Bukan berarti orang dewasa Tuhan tidak pakai, semua kita Tuhan pakai. Oleh karena itu kita melihat perkembangan dari penjelasan tentang kisah Nabi Yeremia ini. Allah bukanlah Allah yang memaksakan kehendaknya kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang selalu merindukan ada keikhlasan, ada kerelaan, ada sukacita dari diri kita untuk melakukan apa yang Dia embankan kepada setiap kita, yaitu panggilannya untuk menjadi saksi Kristus,
untuk menjadi kepanjangan lidah Allah, kepanjangan tangan Allah di dunia ini. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Oleh karena itu, kita jangan melihat bagian firman Tuhan ini adalah paksaan bagi Nabi Yeremia, meskipun dia sudah menyampaikan keluhannya, tapi Allah tetap memaksakan. Bukan, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan berkata pada ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi Nabi Yeremia adalah orang yang memang sudah dipilih dan dipersiapkan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih, apapun jabatan, pekerjaan kita, pelayanan kita dalam gereja, bidang apapun itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan, dan Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita dari kandungan ibu kita. Tuhan tahu perjalanan hidup kita dari kecil sampai kita dewasa nantinya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan Nabi Yeremia. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang memberikan sesuatu tanpa memberikan juga sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang memberikan tanggung jawab atau tugas, tetapi selalu diberikan sesuatu bagi kita, yaitu janji-janjinya. Janji apa yang kita dapat lihat kepada Nabi Yeremia yang Allah berikan baginya? Yaitu janji tentang keamanan atau perlindungan. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Yeremia berkata, Tuhan, saya tidak pandai berbicara, saya masih muda, karena ada rasa takut yang menghantui hati dan pikiran Yeremia. Oleh karena itu Tuhan berkata, Tuhan berjanji kepada Nabi Yeremia pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-19. Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan janji keamanan, perlindungan, bahkan berkat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dalam ketakutan atau rasa takut yang dialami oleh Yeremia, Tuhan berjanji. Kita lihat janji Tuhan pada ayat 8. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Bapak Ibu yang terkasih, janji Tuhan ini bukan hanya menyertai, menjagai Yeremia, tetapi Tuhan juga melakukan pembelaan yang meluputkan Nabi Yeremia dari serangan-serangan musuh, orang-orang yang tidak menghendaki pelayanannya atau menolak Nabi Yeremia di tengah-tengah umat Israel. Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang sebenarnya Yeremia takutkan. Meskipun dia ada mendapatkan serangan dalam pelayanannya, Tuhan sudah janjikan, Tuhan akan meluputkan. Kita lihat bagian firman Tuhan dalam ayat 19. Mereka akan memerangi engkau. Ya, akan ada masalah Bapak Ibu Saudara ketika kita menjadi saksi Kristus, ketika kita berdiri untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang yang menolak pelayanan kita, ada orang-orang mungkin yang menghakimi kita. Tetapi Tuhan berkata kepada Yeremia, kepada kita semua, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak akan mengalahkan engkau. Karena apa? Karena Tuhan melepaskan Nabi Yeremia. Sama halnya dalam hidup kita. Orang lain yang menghakimi kita, orang lain yang mungkin memusuhi kita dalam dunia pelayanan, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sebagai keluarga GPD El Shaddai Magelang, jemaat Tuhan yang setia di dalam gereja ini, bahu-membahu dalam melayani Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kita. Bahkan Tuhan berkata, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kita. Kenapa? Ada janji Tuhan yang lain bagi Nabi Yeremia. Yang pertama tadi yang kita lihat adalah janji penyertaan dan kelepasan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeremia. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih kepada Tuhan, janji pengokohan atau kekuatan yang Tuhan berikan. Pada ayat yang ke-18 Tuhan menjanjikan kekuatan kepada Nabi Yeremia. Tadi kita sudah baca, saya bacakan, mengenai aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, dan selanjutnya. Artinya Tuhan menjanjikan kekuatan kepada Nabi Yeremia, dan itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan menerima penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Selanjutnya Tuhan berkata, kenapa Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengalahkan engkau?
pada ayat yang ke-19, karena ada janji yang ketiga, yaitu perbuatan Tuhan sendiri yang menjamah mulut Yeremia, memberikan dia kuasa kembali. Kepada ayat yang ke-9 kita lihat dikatakan bahwa Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulut Nabi Yeremia, dan Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita punya kerinduan untuk bangkit melayani Tuhan, bukan kita yang berkata-kata, kami pun hamba-hamba Tuhan, kami perlu mempersiapkan diri, kami punya catatan yang akan harus disampaikan supaya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tertata dengan baik. Jadi harus ada persiapan, tetapi selebihnya yang memimpin mulut kami untuk berbicara adalah Tuhan sendiri. Demikian juga Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Ketika Bapak Ibu Saudara ingin menyaksikan kasih dan kemurahan kuasa Tuhan yang Bapak Ibu alami, mari jangan takut. Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan itu di dalam mulut kita bersama-sama, di dalam mulut Bapak Ibu Saudara, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan melalui kesaksian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, jauhkan rasa takut itu. Tuhan berkata Dia akan menaruh perkataan-perkataan itu ke dalam mulut kita. Apa yang kita takutkan? Dia ada di dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam Dia. Luar biasa. Yeremia dipilih dan dipanggil untuk menyampaikan pesan Allah, yaitu ajaran atau berita firman Allah supaya bangsa Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama dipanggil untuk melakukan perintah yang sama, yaitu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Dan di mana pun kita berada, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, mengokohkan hidup kita. Bahkan Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita. Kalaupun ada serangan-serangan, itu tidak ada apa-apanya karena tidak dapat mengalahkan kita. Allah yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada serangan-serangan musuh atau orang-orang yang tidak berkenan dengan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan asalkan itu untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Oleh karena itu, bangkitlah. Untuk kita dapat bangkit Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, harus ada inisiatif atau kerinduan dari diri kita, dari pikiran kita ya, timbul keinginan untuk bangkit. Bukan orang lain. Kalau kita ingin bangkit sebagai orang yang sudah dewasa, tidak harus tunggu ditarik-tarik atau didorong untuk bangkit. Kita harus punya kerinduan dan kemauan sendiri. Tuhan saya mau, Tuhan saya mau, saya rindu dipakai. Maka Tuhan akan mendengarkan isi hati Bapak Ibu Saudara kekasih, isi hati kita semua. Tuhan akan memperlengkapi kita seperti Tuhan memperlengkapi Yeremia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa ketika Allah mau memakai kehidupan kita. Dia akan memakai kita menjadi saksinya dan dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Oleh karena itu, peperangan rohani tidak akan mengalahkan kehidupan kita, namun memberikan kita kemenangan. Karena di balik semua itu ada yang tidak kelihatan, yaitu Allah kita yang dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah pribadi, keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang selalu mengokohkan, menguatkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami adalah milik-Mu, dan mulai hari ini Tuhan, kami mau bangkitkan semangat kami untuk kami melayani Tuhan dalam bidang yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, karena Tuhan akan memperlengkapi kami dengan talenta-talenta yang indah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia menyertai kehidupan kami.
Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara yang menunggu keputusan final dari HRD untuk diterima dalam pekerjaan di Jakarta, supaya Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan yang dirindukan. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik perekonomian, supaya Tuhan membuka jalan dan memberkati usaha, kesehatan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan, pendidikan supaya Tuhan memberikan hikmat, juga karir dan pekerjaan supaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi penyelesaian pembangunan rumah. Tuhan, Engkau yang akan menyediakan, Engkau yang akan memberkati, karena Engkau Allah kami yang besar, lebih daripada apa yang kami pikir dan yang kami bayangkan tentang Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Tolonglah keluarga besar GPD LSD Magelang menjadi kudus di dalam seluruh hidup keluarga besar GPD LSD Magelang, sama seperti Engkau yang kudus yang telah memanggil keluarga besar GPD LSD Magelang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.